Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Dan ini merupakan materi IPS kelas 9 semester genap. Untuk itu silakan kalian mengikuti. Selamat belajar, semoga sukses. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Sahabat rumah belajar, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer menghadapi berbagai macam permasalahan, yaitu ekonomi jangka pendek, tingginya jumlah uang yang beredar, meningkatnya biaya hidup, kemudian permasalahan ekonomi jangka panjang, pertambahan jumlah penduduk, dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Adapun upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi parlementer, upaya yang pertama adalah gunting Sapruddin. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Sapruddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya, dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Upaya yang kedua, dengan melakukan sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng adalah usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, di mana struktur ekonomi kolonial banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Tujuannya yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberi bantuan kredit. Yang ketiga, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang dan maju. Sistem ekonomi gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950 selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai 1953, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit. Tujuan gerakan benteng ini tidak tercapai disebabkan oleh pengusaha pribumi. Yang pertama, tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi, memiliki mental yang konsumtif, sangat tergantung pada pemerintah, kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya, dan ingin cepat mendapatkan keuntungan yang besar dan hidup mewah, serta menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap yang kedua, tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap mengirimkan delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK, yaitu tanggal 7 Januari 1956. Rancangan FINEK yang diajukan Indonesia kepada pemerintah Belanda, yakni yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil konferensi meja bundar. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
Yang ketiga, hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional. Namun, usulan ini tidak diterima pemerintah Belanda, sehingga tanggal 13 Februari 1956 secara sepihak, pemerintah Indonesia melaksanakan Finek dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Alisastro Amijoyo II disusun RPLT yang akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. Tetapi rencana ini tidak berjalan dengan baik, disebabkan oleh yang pertama, depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat akhir tahun 1957 dan awal 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Sahabat Rumah Belajar, demikian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, tetap belajar.